Waktu untuk pribumi hanya 2024, jika gagal sangat mengerikan. Reposting, opini dari sosok alumni HMI Cabang Medan, Komisariat FHUSU, Hazairin Pohan, pernah menduduki jabatan pada posisi Wakil Dubes RI di Rusia, Dubes RI di Polandia, Diplomat Senior Negosiator RI di PBB, Kepala Sesdilu Deplu, Direktur AMEROP, Amerika, Eropa, Pasifik, Deplu. Percaya, gak percaya silahkan, adanya GEOPOLITIS ini. Setidaknya jangan lupa berdoa serta mohon ampunan kepada Allah. Kelamaan mikir semuanya bisa terlambat. Skenario prediksi rezim berkuasa. 1. Periode tahun 2019 sampai tahun 2024 akan terjadi migrasi besar-besaran rakyat China ke Indonesia, minimal 25 sampai 50 juta. 2. Saat Pilpres 2024 akan dimunculkan boneka baru guna melanjutkan semua grand strategi China untuk menguasai Indonesia menjadi bagian dari RRC Raya. Pengiriman manusia China ke Indonesia makin masif, hingga tahun 2029 bisa menjadi 100 juta. Sesuatu yang mudah karena semua kebijakan mereka yang atur. 3. Saat Pilpres 2029, boneka mereka kembali disetting agar kembali berkuasa untuk periode keduanya. Seperti Jaka sekarang, selama pemerintahan boneka periode kedua ini jumlah manusia China di Indonesia bisa mencapai 200 juta lebih. 4. Saat Pilpres 2034, berkat UU yang sudah diamandemen, Presiden tidak harus orang asli pribumi, maka tampillah capres yang full secara fisik dan mental, jiwa raga, adalah ras China. Mereka akan menang dengan mudah, bahkan jika pemilu dilaksanakan secara jurdil pun, karena jumlah mereka sudah sangat banyak, belum lagi ditambah dengan suara pribumi dungu yang sejak awal gak mikir soal kedaulatan dan martabat bangsa, kalangan abangan, sepilis, ateis, LGBT, hobi maksiat, nama Indonesia akan tinggal menjadi kenangan, mungkin diganti Indochina. 5. Dalam kurun tahun 2019 sampai tahun 2034 itu, seluruh aspek kehidupan, EKOPOLSOSBUDHANKAM, akan dikendalikan oleh RRC. Secara spesifik, ideologi Pancasila akan dihapus, komunisme dikembangkan, umat Islam, target utama, akan ditindas habis-habisan, masjid-masjid dikekang dan secara perlahan dihancurkan. Lembaga-lembaga keislaman, sekolah, PT, ponpes, badan-badan amal syariah akan ditekan dan dihabisi karena menjadi virus munculnya perlawanan terhadap pemerintah yang berkuasa. Pendek kata, Indonesia akan menjadi Uighur, Xinjiang, Turkistan Timur, yang dijajah total. Semua simbol dan ritual yang berbau Islam akan ditindas dan dihabisi. Pada saat yang sama akan dibangun kamp indoktrinasi bagi anak-anak untuk dididik menjadi komunis sejati. 6. Maka 2034 Indonesia benar-benar tamat sebagaimana digambarkan dalam novel teknotiler karya P.W. Singer berjudul GHOSTFLEET yang beberapa waktu lalu ketika diwacanakan oleh Pak PS banyak diolok-olok oleh kaum cebong dungu laknatullah. 7. Dan, seperti dikatakan oleh pengamat dari Eropa ini, kesempatan bagi rakyat Indonesia wabil khusus kaum muslim tinggal sekarang ini untuk berjuang memperjuangkan kedaulatan melepaskan diri dari belenggu penjajahan RRC. Ingat, cengkeraman mereka sudah cukup kuat dengan jebakan hutang untuk infrastruktur yang gila-gilaan. Apalagi jika proyek pemindahan ibu kota jadi dilakukan, ditambah secara fisik tentara mereka sudah berada di sini dengan jumlah yang jauh melebihi jumlah TNI maupun Polri, yang terakhir ini bahkan sekarang sudah menjadi bagian dari proyek penjajahan China, pengkhianat sejati yang gak mikir soal kedaulatan yang penting dikasih duit banyak dah senang. Mau apalagi kita 8, pendek kata, mengerikan. 9. Yang tidak percaya silahkan abaikan ini, tinggal tunggu bom waktu dan yang akan merasakan penderitaan anak cucu kita. Kalian yang enggak percaya SHARE-nya biar pribumi melek dan sadar, rakyat Indonesia harus bangkit, dan bersatu untuk melawan para PENGHIANAT bangsa.